Pengertian hari kiamat, peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur lembur yang membunuh semua makhluk di dalamnya. Tanpa terkecuali, hari kiamat menurut Islam adalah suatu peristiwa di mana seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran total dan membinasakan seluruh makhluk kecuali yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir pasti datang dan dialami oleh semua umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Arif ayat 197 mengenai hari akhir kiamat yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, mereka menanyakan kepada Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya mengetahui tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-harunya banyak bagi makhluk yang di langit dan di bumi tidak akan dengan kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dajjal adalah sosok yang buta, matanya sebelah kirinya membawa sesuatu dikatakan sebagai surga dan neraka, dan di antara kedua matanya tertulis kafara. Dajjal kelak sebelum kiamat di akhir zaman akan muncul kedua. Ciri-ciri munculnya Dajjal, di antaranya ciri-cirinya adalah seperti dua sabda Rasulullah SAW berikut ini. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, dan matanya kabur, tidak menonjol, dan tidak juga kecung. Jika ia memperdayai kalian, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah syahih. Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad 2344, Abu Dawud 4320. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingati umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari 7131 dan 7408, Muslim 2933. Dajjal adalah seorang laki-laki yang masih muda, berkulit merah, yang buta adalah mata sebelah kanannya, bagaikan buah anggur yang menonjol keluar di atas mata kirinya dan daging tubuh, dan ia adalah seorang laki-laki mandul yang tidak mempunyai anak. Hadis tentang keluarnya Dajjal. Beliau mendengar dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingati kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antaranya kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari no 7131. Keluarnya Yajuj dan Majuj. Penyebut Yajuj dan Majuj sebagai tanda besar datangnya hari kiamat telah disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalil-dalil yang kaji berikut ini, namun akan didahuluilah dengan penjelasan ciri-ciri Yajuj dan Majuj. Ciri-ciri Yajuj dan Majuj. Adapun ciri-ciri mereka
mereka yang telah dijelaskan dalam berbagai hadis, yaitu mereka menyerupai orang-orang yang sejenis dengan mereka yang kalangan bangsa Turki. Orang non-Arab yang tidak fasih bicaranya, dan bangsa Mongol matanya sipit, berhidung pesek, berambut pirang, berdahi lebar. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Bentuk tubuh dan warna kulit mereka mirip bangsa Turki. Al-Imam Ahmad rahimakumullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah dari bibinya, dia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah sedangkan jari tangan beliau dibalut dengan perban karena tersengat kalajengking. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Yajuj dan Majuj. Bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad 5-271. Syaikh Husaib al-Narut. Yajuj dan Majuj merupakan kabilah dari keturunan Yafis bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya mereka memakan makanan yang di taman apa saja yang dijumpainya, dan diminum daun danau Tabariyah sampai seakan-akan hancur.